Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya dengan penerimaan dan pengeluaran negara, penerimaan daerah juga berasal dari berbagai sumber dan dialokasikan untuk berbagai macam sektor. Dari mana sajakah sumber penerimaan daerah? Untuk apa saja anggaran daerah dikeluarkan? Mari kita cari sumber-sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran daerah melalui ulasan berikut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD di sini meliputi masa 1 tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Kemudian fungsi dari APBD. Yang pertama, fungsi otorisasi. Berfungsi sebagai anggaran dasar dalam mengelola keuangan daerah dalam satu periode. Yang kedua, fungsi perencanaan. APBD berfungsi menjadikan ketetapan anggaran sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBD digunakan untuk mengawasi efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan adanya APBD dapat menjadi pedoman apakah penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Yang keempat, fungsi alokasi. APBD yang telah dibuat harus diarahkan untuk mengalokasikan kebutuhan di berbagai sektor, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Sektor tersebut dapat berupa pengurangan angka pengangguran, efisiensi sumber daya, dan efektivitas perekonomian. Kelima, fungsi distribusi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memperhatikan sisi keadilan bagi seluruh masyarakat daerahnya. Dengan begitu, dampak pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Keenam, fungsi stabilisasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Kemudian tujuan APBD. Yang pertama, sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Yang kedua, membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal. Yang ketiga, menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa. Keempat, menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Kelima, meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan DPRD. Sumber penerimaan daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah, kemudian dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah di sini berasal dari pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian pendapatan berasal dari retribusi daerah, dan lain-lain. Kemudian dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan di sini bersumber dari hibah dan dana darurat. Jenis-jenis pengeluaran daerah. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, yaitu pelayanan umum. Ketertiban dan keamanan, contohnya pengeluaran untuk pembinaan sistem keamanan lingkungan. Ekonomi, contohnya pengeluaran untuk melakukan pembangunan.
Lingkungan hidup, contohnya pengeluaran untuk melakukan reboisasi. Kesehatan, contohnya pengobatan gratis bagi warga yang memiliki jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Agama, contohnya pengeluaran untuk pembinaan keagamaan. Sosial, contohnya pemberian bantuan korban bencana alam. Pendidikan, contohnya pemberian bantuan dana pada sekolah-sekolah. Pariwisata dan budaya, contohnya pengeluaran untuk merawat cagar budaya dan tempat pariwisata lainnya. Dan perumahan, contohnya pengeluaran untuk biaya pembangunan perumahan murah. Selanjutnya, pengeluaran daerah berdasarkan belanja rutin. Yang pertama, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Selanjutnya, pengaruh APBD dalam perekonomian. Yang pertama, membantu upaya mengurangi kemiskinan. Yang kedua, memungkinkan investasi baru. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Dan yang keempat, mensejahterakan rakyat dalam lingkup provinsi atau kota atau kabupaten. Kemudian, mekanisme penyusunan APBD. Rancangan pendapatan dan belanja daerah diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, yang kemudian akan diambil keputusan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, diterima atau ditolak. Kalau diterima, maka APBD akan disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jika ditolak, maka pemerintah akan menggunakan APBD pada tahun lalu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.